Oh, pakai. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bil mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini alhamdulillah di hari ke-29 bulan Syawal ya, masih bulan Syawal. Alhamdulillah kita masih diperkenankan dalam bertemu dalam rangka silaturahim Idul Fitri halal bihalal. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya hingga yaumil kiamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore ini adalah kesempatan yang langka buat kita untuk bisa saling bersilaturahim, saling bertukar kabar, salam, ya. Dan insya Allah kita akan juga menimba ilmu dari Ustadz Dasat Latif, insya Allah. Namun sebelumnya saya ingin menyambut kedatangan para tamu kita pada saat ini yang sudah hadir bersama kita. Di antaranya adalah yang pertama yang terhormat Bapak Dubes Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, Bapak Abdul Qadir Jailani. Juga kepada Ibu Konjen Vancouver, Ibu Dr. Tuti Wahyuningsih Irman. Juga pada Bapak Konjen Vancouver. Sudah hadir belum? Bapak Konjen Toronto, Bapak Leonard Felix Huta Barat. Belum ada ya mungkin. Dan para pemimpin ataupun perintis ataupun sesepuh masyarakat Muslim Indonesia di Kanada dari pantai timur sampai pantai barat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tanpa memperpanjang kata, segera saja kita mulai acara ini dengan sama-sama mendengarkan tilawah yang akan disampaikan oleh Bapak Suryo Prihandono yang berada di kutub, ya, Masya Allah. Kanada ini memang negara kutub, negara yang dekat dengan kutub, dan ada warga Indonesia di sana, yaitu Bapak Suryo, dan beliau, Masya Allah, Bapak bacaan Qurannya luar biasa, dan kita saat ini akan mendengarkan sama-sama bacaan Quran dari Bapak Suryo. Kepada Bapak Suryo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين
والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصائب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله آتاهم الله من فضل وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Bapak Suryo yang telah menyampaikan tilawah Al-Quran berikut terjemahannya. Mudah-mudahan apa yang dibaca dan apa yang kita simak bersama mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah, utamanya untuk majelis kita saat ini. Langsung saja pada agenda berikutnya adalah sambutan dari Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada pada Bapak His Excellency Abdul Qadir Jailani. Tempat kami persilahkan. Silakan Pak. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga pengajian Calgary sebagai inisiator kegiatan ini, dan selanjutnya penghargaan juga saya sampaikan kepada co-organizer, yaitu Masyarakat Islam Indonesia di Toronto atau MIIT, Komunitas Muslim Indonesia Edmonton, Pengajian British Columbia, Pengajian Ottawa, dan Syiar Montreal, serta KJRI Vancouver, dan Umroh dan Haji Falcon Travel. Selanjutnya apresiasi kepada penceramah. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Ustadz Dr. Das'ad Latif, dan juga kehadiran Ibu Konjen Vancouver serta Pak Konjen Toronto pada kegiatan ini. Saya sangat bergembira sekali bisa bersilaturahmi walaupun hanya melalui secara virtual. Mungkin perkenankan juga saya ingin menyampaikan sekali lagi minal aidin wal faizin, walau mungkin untuk hal yang baik tidak ada kata terlambat. Perkenankan saya menyampaikan hal itu. Mohon maaf lahir dan batin karena kita masih dalam suatu pertemuan halal bihalal, walaupun sekarang Syawal sudah lewat, sudah memasuki Zulkaidah. Oleh karenanya itu mungkin saya melihat pertemuan ini sangat relevan bagi kita semuanya. Saat ini kita semua hidup dalam situasi pandemik. Kita tahu sekian ribu korban jiwa telah melayang, dan saat ini ada jutaan orang juga telah menderita sakit. Ada ketakutan mengenai second wave, baik di tanah air maupun di Kanada. Sementara dampak ekonomi dan sosial dari pandemi telah mulai terasa. Kemenangan kita terhadap pandemi tidak hanya berkaitan dengan persoalan obat dan vaksin, tidak cukup dengan lapangan pekerjaan dan pasokan sembako, atau sekedar relaksasi pembatasan mobilitas, tetapi paling utama adalah kekuatan mental dan modal sosial kita. Perasaan saling bekerja sama, social cohesion, kesatuan, dan kekompakan adalah modal utama. Oleh karenanya saya melihat persoalan solidaritas dan ukhuwah menjadi sangat esensial. Pandemi ini adalah persoalan bersama. Oleh karenanya tema yang akan kita bahas hari ini sangat tepat, sebab lebih dari atau bahkan bulan-bulan yang lampau, saat ini kita memerlukan silaturahmi dan ukhuwah yang sebesar-besarnya untuk menghapuskan virus corona. Kita berharap bahwa forum hari ini sangat tepat sekali buat kita untuk saling bersama-sama mendengar dakwah ataupun nasihat dari Ustadz Das'ad tadi nanti. Tentu kita harapkan semua itu akan mempertebal ukhuwah Islamiyah dan solidaritas kita sebagai sesama bangsa Indonesia dan umat Islam. Berbicara tentang silaturahmi dan ukhuwah, apa yang kita saksikan pada penyelenggaraan kegiatan saat ini adalah salah satu contoh konkret dari kedua hal tersebut, yaitu satu kelompok sebagai inisiator dan berbagai kelompok memberikan dukungan. Ini merupakan suatu contoh yang bagus sekali. Saya berharap kebersamaan dan solidaritas, ukhuwah, dan silaturahmi yang telah dipertontonkan kepada kita saat ini tidak berhenti pada acara ini saja, akan tercermin dalam berbagai kegiatan bersama lainnya di masa mendatang. Kita tahu sekarang ternyata kita melalui Zoom, kita bisa melakukan kegiatan bersama, walaupun masyarakat Indonesia tersebar di belahan benua di Kanada ini. Bahkan tadi saya sangat terharu dengan ada satu saudara kita dari belahan bumi yang terjauh di kutub, bisa menyampaikan tilawah Qur'annya. Ini suatu hal yang sangat istimewa. Oleh karenanya itu pada bulan Zulhijjah mendatang atau pada bulan Juli datang, kita akan bertemu dalam Hari Raya Idul Adha. Mungkin akan baik jika jejaring organisasi inisiator dan organizer pada kegiatan malam ini mulai berpikir untuk membuat suatu inisiatif bersama dalam kesempatan Hari Raya tersebut. Kita tahu hikmah dari corona itu adalah sesuatu yang dulu tidak pernah terpikirkan, sekarang menjadi terpikirkan. Melakukan kegiatan bersama melalui Zoom adalah sesuatu yang dulu unthinkable, sekarang menjadi thinkable. Jadi saya rasa itu saja mungkin. Selanjutnya ulasan lebih mendalam mengenai ukhuwah dan silaturahmi mungkin akan diberikan lebih mendalam lagi oleh
Ustadz Dr. Dasat Latif. Beliau saat ini adalah satu mubaligh yang terkenal di tanah air karena ulasan yang dalam dan gaya artikulasinya yang sangat tegas dan tepat. Mari kita bersama mendengarkan dan memahami isi ceramah beliau. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khairan katsira kepada Bapak Dubes, Bapak Abdul Qadir Jailani atas sambutannya yang menguatkan kembali ukhuwah di antara kita bersama di sini. Dan benar seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul Qadir Jailani, bahwasanya inisiatif acara ini berasal dari Calgary, pengajian Calgary, dan disambut baik oleh seluruh grup pengajian dari barat sampai timur Kanada, Vancouver, Edmonton, Montreal, Ottawa, Toronto, dan terima kasih kepada MIIT yang telah menyediakan fasilitas Zoom-nya, dan juga host-nya ya, Mas Robi, atas technical assistant yang telah diberikan selama ini. Selanjutnya teman-teman kita di Toronto, Ottawa, dan Quebec sudah memasuki masa sholat maghrib. Mungkin teman-teman di sana akan melaksanakan sholat maghrib. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan nanti kita akan, dan insya Allah mereka akan bergabung kembali bersama kita di acara silaturahim akbar ini, insya Allah. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah pada saat ini, sekarang ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu untuk sama-sama kita dengarkan ceramah agama dan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Dasat Latif. Beliau adalah dosen ya, di perguruan tinggi, dosen metode penelitian sosial, public speaking dan protokoler, teknik lobby, negosiasi dan presentasi. Ya. Dan beliau juga telah menyandang gelar doktor di bidang syariah hukum Islam dari program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar. Ya. Namun yang menarik dari beliau ini, beliau pernah mencalonkan sebagai kandidat wali kota Makassar. Ya, Masya Allah. Begitu banyak pengalaman beliau. Namun begitu ketika saya Google profil beliau ini, yang terkenal dengan beliau ini adalah beleng-beleng. Nanti mungkin harus saya tanyakan kepada Ustadz Dasat Latif, apa itu beleng-beleng Ustadz? Kepada Ustadz mungkin kalau sudah bergabung, kami persilahkan masuk ke dalam Zoom ini untuk menyapa rekan-rekan kita semua dari barat sampai timur Kanada. Tafadhol Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ji? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya tadi saya tanya, saya curious, saya bingung apa beleng-beleng itu Ji? Ya, beleng-beleng itu sebenarnya bahasa Inggris, blank. Oh. Tapi karena yang mengucapkan orang Bugis, kelebihan G, akhirnya menjadi beleng-beleng. Jadi saya biasa. Artinya apa Ji? Boleh di-share di sini Ji. Artinya apa Ji? Beleng-beleng itu. Beleng-beleng itu artinya kalau di Jakarta on kali ya. Oh. Ya. Insya Allah dengan belajar ini kita nggak jadi beleng-beleng Ji ya. Ya, saya mohon maaf, mestinya saya live di tempat yang lebih khas, lebih patut, tapi karena tiba-tiba ada keperluan keluarga yang mendesak dan tidak bisa saya tolak, saya harus dalam perjalanan sehingga saya live-nya dari kendaraan. Saya parkir sejenak untuk live ya, sebab saya di masjid, tapi karena saya tiba-tiba ada kepentingan keluarga yang tidak boleh saya tolak, tidak boleh saya tunda, saya harus perjalanan, maka saya live-nya dari kendaraan. Ya, mohon maaf. Saya sangat menghormati acara ini, sehingga saya harus melaksanakannya meskipun tidak
di tempat yang semestinya. Ya. Terima kasih Pak Kadubes. Saya senang sekali nama Bapak tokoh sufi, dan saya yakin dari gestur Bapak saya tahu Bapak orang baik, ya, yang bisa mengayomi bangsa Indonesia yang ada di Kanada. Mudah-mudahan suatu waktu saya bisa ke sana bersilaturahim. Salah satu negara yang selalu saya dengar namanya, ya ini Kanada ini. Saya mudah-mudahan suatu waktu umur panjang bisa jumpa di sana, insya Allah. Pada Ibu ya mengundang saya. Halo Ustadz. Oh, mungkin ada technical problem ya. Secara fisik saya hadir di tengah Bapak Ibu sekalian, tapi tidak mengurangi kehikmatan acara kita, insya Allah. Insya Allah. Boleh saya sudah mulai? Sudah boleh mulai? Iya, silakan Ustaz, silakan Ustaz. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang sangat saya muliakan Bapak Kadubes, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama yang ingin saya sampaikan, halal bihalal ini adalah tradisi. Bukanlah sebuah ritual ibadah. Dia adalah tradisi. Karena dia tradisi, maka jangan salah dan jangan heran kalau ada sebagian penceramah yang mengatakan ini sesuatu yang bid'ah. Mereka tidak mau melaksanakan karena ini tidak ada pada zaman Nabi katanya. Kalau asumsi kita hanya karena tidak ada pada zaman Nabi, maka ceramah di YouTube pun itu bid'ah. Karena Nabi tidak pernah ceramah menjadi YouTuber. Kalau asumsinya hanya karena tidak ada pada zaman Nabi, maka warga Islam Kanada yang naik pesawat ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji dan umroh juga itu bid'ah. Kenapa? Karena Nabi dulu menunaikan ibadah haji dari Madinah ke Mekah pakai onta. Nah, mengerti naik pesawat itu bid'ah. Maka silakan pakai onta dari Kanada. Saya kira 17 bulan tidak akan sampai. Ya, nah ini ya. Jadi ini adalah tradisi khasanah Indonesia. Bahasa Arab hanya ada di Indonesia. Bapak ke Timur Tengah cari bahasa Arab halal bihalal, mereka bingung. Sebab kenapa? Memang ini bahasa Arab khas Indonesia. Yang artinya adalah Bapak Kadubes memaafkan saya memaafkan Pak Kadubes. Itu halal bihalal. Ya, ya. Saya memaafkan Bapak, Bapak memaafkan saya. Itulah halal bihalal. Halal bihalal ini sangat urgen, seperti Pak Kadubes katakan tadi, sangat penting, apalagi ketika kita berada di luar negara kita. Ya, ukhuwah pasti. Ya, di samping halal bihalal ini untuk mendengarkan ilmu, tapi yang paling penting sesungguhnya adalah salah satu metode untuk merapatkan, untuk mengaitkan kembali persaudaraan kita yang lagi di luar negeri. Ya, nah itulah halal bihalal. Nah, kenapa penting halal bihalal? Nah, ini dulu yang perlu kita tahu. Kenapa penting halal bihalal? Sebab meskipun jidat saya hitam gara-gara sholat, Senin Kamis saya puasa, tadarus tiap hari, tahajud tiap malam, tapi semua orang di kantor Kedubes memusuhi saya, itu saya termasuk orang bangkrut nanti di akhirat. Satu kali Nabi bertanya kepada sahabat, nah, Ibu Bapak, saya ingin informasikan, bukan berarti Bapak tidak tahu, saya mengulang saja.
Kadang-kala kita selalu menyebut sahabat Nabi, tapi kita tidak tahu mana ini sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi itu kriterianya, syaratnya 4. 1, hidup sesama dengan Nabi. Ya. Jadi orang yang tidak sesama dengan Nabi bukan sahabat. Ya. Yang kedua, dia hidup sesama dengan Nabi, tapi kalau tidak pernah ketemu Nabi, tidak boleh disebut sahabat. Maka orang persyarat pertamanya sesama dengan Nabi, yang kedua hidup sesama dengan Nabi. Meskipun dia hidup sesama dengan Nabi, ketemu dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi, tidak boleh disebut sahabat. Seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu ketemu dengan Nabi, hidup sesama dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi, maka dia bukan disebut sahabat. Nah, yang keempat, matinya pun tetap beriman kepada Nabi. Ada orang sesama dengan Nabi, ketemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, belum tentu disebut sahabat. Kenapa? Dia mati tidak tetap dalam iman kepada Nabi. Siapa contohnya? Yaitu Abdullah bin Ubay. Nah, sahabat Nabi ini 4. Sama dengan Nabi, ketemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan matinya pun tetap iman dalam Nabi. Nah, ini syarat 4. Nah, suatu kali Nabi bersama sahabat dan bertanya, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, tahu enggak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Pilot. Nah, siapa yang tahu yang pilot nanti di akhirat? Sahabat macam-macam jawabannya. Yang tidak puasa ya Rasul. Nabi menjelaskan, oh dia puasa Ramadan. Selesai Ramadan dia puasa Syawal. Selesai Syawal dia lanjut Senin Kamis. Oh mungkin yang tidak sholat ya Rasul. Oh dia sholat. Sholat sunnahnya rawatibnya pun bagus. Mungkin yang tidak bayar zakat ya Rasul. Dia bayar semua zakatnya. Zakat harta, zakat profesi, zakat malnya. Dia bayar semua. Mungkin yang tidak haji padahal sudah mampu ya Rasul. Nabi menjelaskan. Dia haji. Bahkan tiap tahun dia pergi umroh. Wah, seluruh sahabat mulai gelisah. Heran. Kalau begitu siapa ya Rasul? Kata Nabi. Jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya. Dan yang memutuskan persaudaraan. Sahabat semua heran. Kok bisa bangkrut ya Rasul? Dia kan sholat, dia puasa, dia berzakat, dia haji. Kenapa dia bisa bangkrut ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, betul. Hablu minallahnya baik. Ibadah mahdanya bagus. Tapi sayang, sama teman-temannya semua dia musuh. Satu komplek, di komplek KBRI. Sebelah kanan rumahnya musuhan gara-gara parkiran. Sebelah kirinya musuhan gara-gara binatang ternaknya. Depan rumahnya musuhan gara-gara tumbuhan peliharaannya. Belakang rumahnya musuhan gara-gara gotnya. Nah, padahal hitam jidatnya gara-gara sholat. Semua orang dia musuhi. Nah, ketika dia wafat nanti di akhirat. Dia setorlah pahalanya. Ya Allah, ini sholatku. Datang temannya. Ya Allah, tunggu dulu. Saya pernah itu kerja sama-sama di Kanada. Dia fitnah saya. Katanya anaknya yang lurus rambutnya. Anakku bukan anakku. Yang lurus rambutnya karena anak saya keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya, saya malu dan tinggalkan Kanada. Gara-gara fitnahnya. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah kalau begitu tidak usah kau ribut. Ambil dia punya pahala 10 tahun sholatnya. Sudah habis sholatnya 10 tahun. Datang lagi temannya, tunggu dulu. Saya juga pernah difitnah. Ya, katanya mobilku hasil korupsi. Tidak mungkin saya bisa beli mobil, saya hanya cleaning service. Padahal dia tidak tahu betul saya cleaning service, tapi saya sudah jual warisan di kampung. Ya, saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil puasanya 10 tahun. Coba, habis sholat 10 tahun, puasa 10 tahun sudah habis. Dia setor lagi zakatnya. Ya Allah, ini zakatku. Datang lagi, saya juga pernah diserobot, saya punya tanah di Sunda. Saya serobot tanah saya di Jakarta. Saya mau lapor sama polisi, temannya polisi. Saya mau lapor sama pejabat, temannya pejabat. Akhirnya diambil tanahku 0,5 meter. Gara-gara tanahku diambil, saya tidak punya got. Setiap hujan di Jakarta pasti banjir rumah saya. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil zakatnya itu. Ambil hajinya, habis amalnya Pak. Habis semua amalnya. Masih ada yang datang. Saya juga pernah digosip tuh, katanya saya selingkuh. Gara-gara fitnahnya, akhirnya kami cerai. Saya minta keadilan. Ya. Ini biasa ibu-ibu kalau berita selingkuh, dia merasa dia benar. Wow, selalu yang jadi tersangka laki-laki. Padahal
Kan saya pernah ditanya sama ibu-ibu di Makassar, Ustadz, banyak laki-laki selingkuh dari perempuan. Saya bilang, siapa kasih tahu kok ibu? Sama banyaknya. Ah, masa Ustadz? Iya, karena ini bapak selingkuh pasti sama perempuan. Tidak mungkin selingkuh sama laki-laki. Ya kan ibu? Nah, ibu apa saudara-saudara sekalian, akhirnya habis amalnya. Masih ada yang datang. Saya juga pernah disakiti. Lalu berkata ini yang tadi, yang soleh, yang hitam jidatnya ini gara-gara sholat. Soleh hanya ibadah mahdah, tidak soleh secara sosial. Ya Allah, gimana lagi? Ini habis nih amalku, kasihan. Ya, habis semua miko dong. Habis semua amalku. Allah berfirman, ya sudah, supaya adil, ambil dosanya itu orang persekuti. Nah, habis puasanya, habis sholatnya, habis zakatnya, habis hajinya, orang yang datang membawa dosa. Nah, inilah yang menyebabkan sebut bangkrut. Sehingga perlu kita berhalal bihalal. Makanya Pak Kadubes tidak mau warga Indonesia yang ada di Kanada bangkrut, maka beliau hadir. Kalau Bapak bangkrut di Kanada, masih bisa pulang kampung. Ada bangkrut kau Ustaz, lebih saya pulang Indonesia. Tapi kalau ibu bangkrut dikubur, nah boy bangkrut saya Ustaz, kasih saya dikubur. Tidak bisa, kau tinggal di situ. Ini pentingnya. Maka kita perlu berhalal bihalal. Nah ini yang pertama ya. Nah ini pentingnya kita berhalal bihalal. Sekarang yang kedua, yang ketiga, poin ketiga yang saya sampaikan. Ya, nah, apa orang bermusuhan? Satu yang umum saya lihat paling gampang menyebab kita putus adalah pilpres dan pilkada. Cebong kampret. Ya, beleng-beleng. Jokowi sudah jadi presiden, Prabowo sudah gabung, masih dia jadi cebong kampret, cebong. Hai, sudahlah, ini ya, sudah selesai. Nggak, belum apa sih istilahnya anak gaul, move on. Sudah. Sekarang ini di Indonesia bingung saya lihat, Pak. Benar bingung. Ya, mentang-mentang karena pemerintah Jokowi yang disebut cebong bikin kebijakan soal COVID-19, kampret mengatakan itu hoax. Bayangkan sudah berkaitan dengan wabah, belum bisa terima cebong kampret. Ini yang pertama, gara-gara pilkada. Yang kedua, yang memutuskan persaudaraan kita apa? Al-istighalu bi uyubil khalqi, gosip. Ini ibu-ibu nih paling banyak penyakitnya. Ya, coba deh ibu-ibu datang pengajian begini, itu pun masih pun kadang pengajian begini, saya masuk masjid masih digosip saya juga tuh. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Coba baju aja saya masih digosip, padahal dengar pengajian itu. Ya, kalau kita laki-laki kan paling kalau ketemu, waduh, nakal betul anak saya itu. Oh itu mobil saya rewel, paling itu. Mana ada bapak-bapak gosip, berapa harga lipstiknya istrimu? Ya apa saudara-saudara sekalian. Jadi gosip ini bisa memutuskan persaudaraan. Yang ketiga, yang bisa memutuskan persaudaraan apa? Kesombongan. Oh, mentang-mentang jadi menteri mulai sombong. Jangan sombong gara-gara jabatan, ya. Kadubes sombong. Ya, yang kalau kadubes sombong masih wajar karena bilang ya memang dia tinggi pangkatnya. Karena kalau sopirnya kadubes ikut-ikut juga rasa sombong. Ya. Kata Allah dalam hadits qudsi artinya firman Allah yang tidak ada dalam Quran, tapi langsung Nabi yang menjelaskan. Ada 3 temannya setan di dunia. Bayangkan, temannya setan di dunia ada 3. Satu di antaranya kata Allah, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya ilmu sombong, temannya setan. Adakah ilmuwan sombong? Ada ustadz. Ada itu ustadz yang sombong. Mana ustadz yang sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Mentang-mentang dia mazhab Syafi'i, mazhab yang lain dianggap salah. Ya, ini banyak sekarang Pak. Banyak sekarang anak-anak kita, anak-anak milenial yang mereka istilahkan hijrah. Ya, bahasa dulu kita kan taubat, sekarang lebih keren hijrah. Mentang-mentang dia hijrah pelihara jenggot. Saya dimaki-maki. Apakah Ustadz? Ini Ustadz tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Saya bukan orang Arab. Ini saya sudah kasih minyak, malah marah mamanya cek di rumah. Dia bilang kotor-kotori bantal. Ya, ada juga yang begitu. Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Ceramahnya aja bikin
Saya heran Pak, kalau ada penceramah itu memberikan dakwah, menyulitkan beragama. Ada juga yang seperti itu. Ya, bayangkan saya pernah lihat judul ceramah 140 kesalahan orang-orang yang sholat. Wih, saya bilang banyak betul kesalahannya, 140. Rukunnya aja cuma 13. Ada juga yang begitu. Ya, memang enak kita ini. Kadang-kala saya bingung. Ya, makanya kalau Bapak lihat ceramah saya itu, kalau 1 jam saya ceramah, ya sudahlah 40 menit kasih ketawa ibu-ibu. Makanya ibu-ibu biasa ngomong sama saya, ini Ustaz kalau ceramah suka menyerang perempuan, tapi dia senang juga dengar ceramah saya. Sama polisi. Pokoknya setiap saya polisi di depan pejabat itu, polisi saya selalu serang. Tembak, gaspol. Tapi dia senang juga undang saya ceramah. Saya bilang, siapa suruh kau undang saya? Nah ya, Bapak, saudara-saudara sekalian. Harta menyebabkan orang sombong. Kata Nabi, 2 yang menyebabkan orang sombong, pangkat jabatan. Yang ketiga, ilmu bisa menyebabkan orang sombong. Yang keempat, kata Nabi, bertambahnya ibadah. Yang tadinya tidak pernah sholat, tiba-tiba hitam jidatnya, mulai sombong itu. Ya, kata Allah, orang kaya yang sombong, temannya setan. Tapi kira-kira kalau pejabat sombong, orang kaya sombong, selebriti sombong, wajar. Orang bilang, ya wajarlah dia kaya, dia sombong. Ya kaya, dubes. Ya wajarlah dia sombong. Banyak duitnya, cakep pula. Wajar, tapi temannya setan. Tapi kalau sudah miskin, pengangguran, jelek mukanya, sombong lagi. Bukan kau temannya setan, kau sudah jadi setan, bos. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, penyebab putusnya persaudaraan, kesombongan. Yang keempat, sebab putusnya persaudaraan, sangka buruk. Bahasa agamanya, sakwa sangka. Ya, telepon suami tidak dijawab. Aduh, ketemu lagi nih pacar bulenya, ketemu lagi. Nah, mulai sangka buruk. Ya, telepon temannya, padahal tadinya sama-sama staf di kedutaan. Tiba-tiba karena karirnya baik, habis sekolah S3, tiba-tiba menjadi pejabat. Ditelepon tidak dijawab. Mulai sangka buruk. Sangka baik, Pak. Telepon tidak dijawab. Oh, berarti suamiku lagi sholat duha. Pak Kadubes lagi sholat duha. Telepon lagi 2 jam berikutnya tidak dijawab. Oh, berarti beliau lagi meeting. Telepon 2 jam berikutnya tidak dijawab. Oh, berarti beliau lupa handphonenya ini. Tidak mungkin tidak dijawab dalam seharian. Itu namanya sangka baik. Ibu juga di rumah, telepon suami tidak dijawab, sangka baik. Oh, berarti beliau lagi buang air besar. Telepon lagi tidak dijawab. Oh, berarti beliau lagi ketiduran. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu ada di dalam mobil, cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi ngetaksi, nge-grab. Nah, enak perasaan. Cari 1000 alasan untuk sangka baik. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini poin kedua. Poin ketiga yang saya ingin sampaikan. Kenapa sih agama menganjurkan kita untuk bersilaturahim? Kenapa di Kanada kita ini perlu kita merapatkan persaudaraan? Kenapa bersilaturahim? Nah, kata Nabi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, siapa yang menyambungkan persaudaraan, silul arham, menyambungkan persaudaraan. 1, murah rezekinya. Ya. Ibu Lina berdoa. Ibu Lina ini enjoy sekali mendengar ceramah saya. Puas beliau kayaknya dengar ceramah saya. Ibu Lina berdoa tiap saat, ya Allah, murahkan rezeki suami saya, tambahkan penghasilan dunianya. Tidak mungkin Ibu duit dolar turun dari langit-langit. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bu Tati berdoa, ya Allah, murahkan rezeki saya. Tidak mungkin duit keluar dari tegel rumah. Tidak. Tapi siapa yang memberi kita rezeki? Transferan. Tiba-tiba ada transferan. Siapa yang transfer? Enggak mungkin malaikat. Siapa yang transfer? Teman kita. Berarti makin banyak teman, makin banyak peluang dapat transferan. Maka orang yang banyak temannya, banyak rezekinya. Dan saya rasakan. Pak Kadubes, saya selalu bilang begini. Saya ini tidak banyak duit. Tapi saya banyak teman. Temanku yang banyak duitnya. Ada Pak Sandiaga, ada Pak Aksa Mahmud, ada Pak JK. Mereka yang banyak duitnya.
Saya cuma banyak teman. Saya di Makassar hampir tidak pernah laku duit saya. Di mana-mana saya pasti. Tiba-tiba Ibu Ida dari Jakarta menelpon, Ustadz, saya mau ke Makassar Ustadz. Ustadz mau apa ini? Ah, enggak usah Ibu. Pada dalam hatiku, segeralah Ibu. Kan? Banyak teman, banyak rezeki. Yang kedua, banyak teman, gampang selesai masalah. Saya ke kantor polisi, ingin perpanjangan SIM. Baru masuk kantor, wilayah kantor. Assalamualaikum. Pak Kapolres Tabes. Kenapa Pak Ustadz? Mau perpanjangan SIM, Komandan. Baik, panggil Kasat Lantas. Pak Kasat, tolong kau bantu Pak Ustadz. Selesaikan cepat. Jangan lagi kau minta uangnya. Dosa kau uang Ustadz kau makan. Selesai masalah saya. Banyak teman, banyak rezeki. Yang ketiga, banyak teman, panjang umur. Maka ibu bapak kalau mau umurnya panjang, banyak-banyaklah menyambungkan persaudaraan. Karena teman itulah yang kadangkala membantu dan menolong kita ketika kita ada masalah. Termasuk di masa wabah seperti ini, maka harus banyak-banyak bersilaturahim. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang poin keempat. Kepada siapa kita bersilaturahim? Kadangkala ini kita penyakit manusia, selesai lebaran kita telepon Pak Kadubes. Pak, mohon maaf lahir dan batin, saya banyak salah. Lupa minta maaf sama istri. Ya kan banyak yang begini. Dengar baik-baik ini bapak-bapak yang suka nyakiti istrinya. Ya, coba peluk istri di samping bapak nih. Langsung maafkan saya Ibu. Kadang-kadang kita laki-laki kan egois. Mentang-mentang kami yang cari. Kami kan suami yang cari nafkah. Kami yang setengah mati. Kamu terima beres. Malu, kalau istri juga mau ngomong. Kamu enak banget. Siapa yang ngurus anakmu selama ini? Tapi dia akan suka ngomel Ustadz. Ya memang wajar fitrahnya perempuan suka ngomel. Itu sudah fitrah. Kalau ada istri bapak ibu sekalian tidak pernah ngomel dalam sebulan, segera bawa ke klinik. Itu ada kelainan jiwa itu kalau ada perempuan tidak pernah ngomel. Ya wajar fitrahnya. Ya. Nah maka ibu bapak, terutama suami-suami ini, yang pernah menyakiti istrinya, sengaja atau tidak sengaja, minta maaflah kepada istri. Kadang-kala kita ini meremehkan istri. Padahal istri yang paling sering kita maki-maki. Capek, di kantor kita dimaki, di jalan macet, istri jadi korban. Memang kau beleng-beleng, biar masak sayur salah juga. Apa kau tahu kau jadi istri, tahu-taunya kena habis duit saja. Padahal ketika anak kita ingin dikasih sayang, biasanya istri yang tampil. Maka minta maaflah. Nah, sudah kepada istri, kepada teman kantor, minta maaf. Berat Ustadz. Ya, selama Bapak selalu berkata berat, berarti iblis masih ada di tengah-tengah kita. Maka minta maaf. Cuma minta maafnya jangan cuma melalui WhatsApp. Say hello, hai, hey, mohon maaf, lahir dan batin, ujung rambut sampai ujung kaki, sengaja tidak disengaja. Tidak begitu caranya. Bagaimana caranya menurut syariat? 1, jabat tangannya. Nah, apa boleh buat karena pandemi ini tidak boleh jabat tangan? Ya sudah. Nah, mohon maaf Pak. 1. 2, senyum. Ya. Karena ada juga orang tidak senyum. 3, pandang matanya. 4, selawat kepada Nabi. Itu syaratnya. Ya, selawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kelima, sebut judulnya dosa. Ini agak berat ini. Ini agak berat. Pak, kata bapaknya, Pak, Bu, maafkan saya Bu. Kenapa Pak? Maafkan saya. Apa masalahmu ini? Sebut judulnya. Apa tiba-tiba? Maafkan saya. Kenapa? Tapi janji tidak marah. Enggak. Kenapa? Maafkan saya hilap. Waktu saya ke Toronto, ada perempuan mirip betul sama kau Ibu. Mirip betul. Saya kira kau Ibu. Saya hilap. Maafkan saya. Kata istrinya, saya maafkan Pak. Karena bulan lalu saya juga selingkuh. Minta maaf ya. Nah, berikutnya kalau berkaitan dengan barang, kembalikan barang orang. Nah, beginilah tata cara dalam meminta maaf. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Dan pada akhirnya, halal bihalal ini adalah makna terpentingnya mengamalkan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Pesan kedua, ini di luar konteks halal bihalal. Pesan kedua, Bapak Ibu jauh-jauh merantau ke dunia,
bukan ke dunia, ke negara lain, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan istri, kadangkala meninggalkan orang tua, jauh dari tanah kelahiran kita. Munafik kalau Bapak berkata ini bukan urusan dunia. Pasti ini urusan dunia. Bapak kemana saja merantau ke Kanada, pasti karena urusan dunia. Mau memperbaiki dunia saya. Tapi demi Allah, dunia tidak akan dalam genggaman ibu Bapak kalau yang punya dunia kita jauhi. Siapa yang punya dunia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh. Saya ke Kanada. Ya, saya misalnya akrab betul sama Pak Abdul Qadir Jalani, Pak Kadubes. Tapi Pak Kadubes, saya baru mendarat ini, tapi saya tidak tahu jalan Pak. Tidak punya kendaraan, dolar juga terbatas. Oh tenang Pak Ustadz, gampang. Biar kami yang ngurus semuanya Pak Ustadz. Ustadz, ya, Pak Kadubes telepon sopirnya. Siap Pak Kadubes. Itu ada Ustadz Dasad di bandara, kau jemput tercepat, pakai mobil paling bagus. Jangan lupa kasih juga pembeli oleh-oleh. Selesai masalah saya. Kenapa? Saya akrab sama yang punya Kanada, Pak Kadubes. Tapi sebaliknya enggak pernah kenal, enggak pernah ketemu, enggak pernah dengar namanya. Datang ke Kanada. Assalamualaikum Pak Kadubes, tolong pinjam mobilnya. Siapa ditelepon Kadubes? Sopir? Bukan. Siapa? Polisi. Tangkap itu Pak, penipu dari Indonesia itu. Begitu juga dengan Allah. Enggak pernah sholat, sholatnya cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang, khatib khotbah dia tidur. Tiba-tiba kena penyakit, ya Allah capek sudah saya dengan penyakit saya ini, Allah capek saya penyakit saya. Allah berfirman, malaikat karena dia sudah capek dengan penyakitnya sekali cabut nyawanya. Nah, Bapak percaya, tidak mungkin Bapak bisa temukan kebahagiaan kalau Bapak jauhi Allah. Dan orang yang menjauhi Allah adalah orang yang tidak sholat. Barangkali Bapak punya Mercy 7 di Kanada. Barangkali Bapak punya rumah bagus sekali. Bahkan Bapak tiap bulan mengirim barang-barang mewah ke tanah air untuk memperbaiki rumah Bapak. Tapi kalau Bapak tidak sholat, demi Allah, Bapak hanya sukses hayali namanya. Sukses hayalan. Duit banyak, tapi tidak ada yang bisa dimakan. Dilarang makan daging. Dilarang makan nasi. Bayangkan, dilarang makan nasi, Pak. Duitnya 7 miliar, dilarang makan nasi. Dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan yang manis. Apa aja bisa dimakan? Ubi rebus. Apa Anda setengah mati? Duit 7 miliar hanya bisa makan ubi. Ayo. Kata dokter, Pak, selama Bapak aktif ini tidak pernah kena matahari. Mulai jam 9 besok pagi Bapak harus berjemur. Jangan pakai baju supaya kena badannya. Jangan pakai celana panjang. Pakai aja celana pendek, Pak. Ya, Bapak jangan pakai topi. Jangan pakai sendal. Jalanlah dia keliling, Pak. Di pinggir jalan. Nggak pakai sendal. Nggak pakai baju. Pakai celana pendek. Apa bedanya sama gembel? Ayo. Mobil mewah. Tapi tidak pernah dimati. Baru 3-10 menit di atas mobil. Hati-hati, mati kita. Miring. Tabrakan. Ya, coba. Kita setengah mati cari duit di Kanada, anak kita dibuatkan rumah di Jakarta yang rumah mewah, ternyata rumah kita dipakai selingkuh, dipakai rumah kita berzina oleh anak kita. Itulah kalau kita jauhi Allah. Maka untuk mendekati Allah ini, bukan dengan berpikir, bukan dengan berdebat, tapi beribadah. Dan ibadah itu sebelum segala-galanya adalah sholat. Bapak Ibu, perbaiki sholat. Karena saya tahu sekali, orang di luar negeri itu kadang-kala sulit sekali melaksanakan sholat. Kenapa? Satu, susah cari musola, susah cari masjid. Yang kedua, kondisinya memang beda kalau kita di tanah air, azan bersahut-sahutan. Kalau di Kanada sangat sulit kita mendengar peringatan untuk masuk waktu sholat. Kadang-kala tidak ada teman yang mengajak kita ke masjid. Kadang-kala tidak ada teman yang mengingatkan kita. Maka tentu cobaannya sangat besar. Tapi karena cobaannya sangat besar, kalau Bapak lulus, tentu kualitas iman Bapak jauh lebih mulia daripada kualitas iman saya. Kalau ada orang beriman di Indonesia, wajar. Itu yang sepantasnya. Kenapa? Suasananya memang sangat islami. Tapi kalau imannya yang baru luar biasa. Karena di situ tantangannya besar. Kalau dia lulus, Allah janjikan mengangkat derajatnya. Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, inilah taklim kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas tausiahnya, Masya Allah. Ya, seperti Ustadz sampaikan tadi, Ustadz ini memang karena bermanfaat di mana-mana ya, beliau viral dan akhirnya banyak teman, dan alhamdulillah sekarang kita berteman semua dengan Ustadz Das'ad Latif ini, insya Allah. Ustadz, sebelum kita buka sesi tanya jawab, ini sekedar informasi untuk kita semua. Sekarang ada sekitar 133 partisipan di ruang Zoom kita ini, belum lagi yang di Facebook ya live, itu juga ada lagi, dan YouTube. Nah, sebagian besar atau lebih dari 75% dari Kanada, dan ada juga 20% dari USA, dan ada juga 5% dari Indonesia, Ustadz. Dan yang dari USA ini ada juga yang merelay dari pengajian Asyifa Seattle. Terima kasih untuk bergabungnya dengan acara kita saat ini. Dan ada juga Terima kasih. Orang Makassar, Ustadz. Orang Pingrang ya. Oh, Imam kita di sini, Imam Samsi Ali, Ustadz. Mungkin mau menyapa Imam Samsi Ali, ada di New York ya. Sekarang sedang bergabung dengan kita juga di sini. ya, kalau Imam Samsi Ali ini ya guru saya ya. Beliau juga pendekar. Pernah ngundang saya, beliau yang ngundang saya ke Amerika untuk dakwah. Subhanallah, mudah-mudahan umur panjang, beliau sehat walafiat. Di Amerika banyak godaan, Pak. Terutama godaan mata. Oh, luar biasa ya. Ya. Kalau di Indonesia ya, kita beriman, ya seperti saya katakan tadi, ya yang sudah sepantasnya karena suasananya. Tapi kalau kita di Amerika, Pak, terutama dosa mata, Pak, bisa amal saya di sana. Ya, sehat-sehat walafiat Ustadz Samsi Ali, ya, jaga kesehatan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan Ustadz Samsi Ali nanti bisa berkomunikasi langsung dengan Ustadz Das'ad. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab atau sesi menyapa sahabat-sahabatnya Ustadz Das'ad di Kanada ini, insya Allah. Pertama dari teman kita yang tadi tilawah Ustadz, baca Quran, beliau Pak Suryo yang domisilinya di Kutub Utara, Ustadz. Masya Allah, Ustadz sekarang punya fans di Kutub Utara. Pak Suryo ini akan menyampaikan pertanyaan langsung kepada Ustadz Das'ad. Kepada Pak Suryo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Suryo. Ya Pak, saya dari Provinsi Nunavut, tepatnya di Baker Lake, Kanada, mungkin lebih dekat ke Kutub Utara ya. Jadi saya di sini masih orang Indonesia satu-satu di sini ya. Ustadz Das'ad ini salah satu favorit saya. Jadi saya sangat terima kasih kepada inisiator dari pengajian Calgary yang telah menyelenggarakan acara ini, sehingga kita semua di sini, jadi terutama saya bisa langsung bertanya ke Ustadz. Pertanyaan saya, salah satu keuntungan dari silaturahmi itu adalah bisa menambah rezeki. Jadi saya mohon penjelasannya Pak Ustadz. Gaspol memang. Ya. Sebenarnya saya sudah sampaikan tadi, orang yang menyambungkan silaturahmi itu dimurahkan rezekinya. Contoh ya. Saya di Makassar, Pak. Itu hampir tidak pernah laku duit saya. Subhanallah. Hampir tidak pernah laku duit saya. Saya masuk ke rumah makan, saya satu keluarga nih, masuk ke rumah makan. Begitu saya mau bayar di kasir, berlomba-lomba orang angkat tangan. Ustadz, nanti saya bayarkan. Enggak usah, Pak. Saya ke pasar pun begitu. Saya baru turun dari mobil, Assalamualaikum Ustadz. Dalam hati saya aman dan terkendali. Coba. Keranjang saya ada isi telur, ada isi ikan. Begitu saya mau bayar, berapa Pak Haji? Enggak usah Pak Ustadz. Anda enak Pak. Berapa? Enggak usah Pak Ustadz. Dalam hatiku memang itu yang kutunggu. Coba. Tapi kalau banyak musuh saya, yang tadinya mestinya hanya bayar 500.000, tapi karena dia jengkel barangkali dijadikan 550.000. Tapi kalau banyak teman, insya Allah saya ini di mana-mana ada kenal saya, ada yang mau bayarkan, berantri, bergantian orang. Ya,
Bahkan kadang-kala tiba-tiba datang saja paket ke rumah. Saya bilang, alhamdulillah saya ini tidak banyak duit, tapi apa yang saya mau selalu bisa selesai dan tanpa perlu memakai duit. Kenapa? Karena banyak kawan saya. Maka kawan itulah yang memudahkan rezeki kita. Dan ingat, nah ini yang perlu kita ingatkan lagi. Rezeki itu tidak selalu duit. Ya, rezeki itu tidak selalu duit. Rezeki itu kesehatan. Rezeki itu waktu luang untuk tadarusan. Rezeki itu masih bisa ketemu dengan keluarga. Rezeki itu adalah kemampuan untuk dakwah. Itu semua rezeki. Kalau rezeki kita pahami hanya sekedar duit, maka kita sangat miskin karena duit kita terbatas. Ya, saya kira demikian Pak. Sangat betul bahwa orang yang banyak temannya menyambungkan silaturahmi, memudahkan rezekinya. Ya, contoh saya sholat, setiap selesai sholat saya berdoa, ya Allah murahkan rezeki saya. Tidak mungkin muncul duit dari tegel masjid, tapi siapa yang datang bawa duit adalah jamaah-jamaah. Berarti makin banyak jamaah yang baik sama saya baik sama Dika, berarti makin banyak duit yang saya bisa terima. Begitu Ibu Ani, Budiman. Ya. Terima kasih saya nampak Ibu ya. Ya, terima kasih Ibu Herlinda. Ya, Ibu Herlinda Lanto yang menghubungi saya untuk acara ini ya. Terima kasih. Saya sangat-sangat senang bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang mau bertanya dan itu masalah pribadi, sebaiknya jangan ditanya di tempat ini. Apalagi sampai menjelek-jelekkan suaminya. Suami saya pelit benar Ustaz. Yang tadinya orang tidak tahu, akhirnya orang semua tahu. Nah itu seperti, kan ada juga itu ibu-ibu suka memaki-maki suaminya di medsos. Tak kusangka kau begini, andai ku tahu kau begini, saya tidak terima lamaranmu. Apalagi tidak terima, bapak sudah punya cucu. Ya, biasa juga ada orang bertanya-nya, tapi curhatnya di medsos. Silakan kalau bapak ibu ada yang mau bertanya dan takut dikatakan, ini cetek betul pengetahuan agamanya. Silakan di Japri. Nomor HP saya +62 81 21 22 22 298. Ya. Diulang Ustadz. Saya ulang +62 81 21 22 22 298. Ustadz, apa doanya supaya anak kita jadi anak yang soleh dan soleha? Ini saya kirimkan doanya. Ya, Ustadz, saya mau suami saya bisa menjadi imam dalam rumah tangga saya. Gimana kiat-kiatnya? Kita kasih ya. Insyaallah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya. Selanjutnya ada seorang ibu-ibu ini Ustaz mau bertanya. Mudah-mudahan bukan masalah pribadi ini Ustaz. Ya, silakan. Ibu Rofikoh. Silakan Bu memperkenalkan diri dari mana ya. Jadi forum silaturahmi juga buat kita semua yang ada di sini. Pada Ibu Ida, ya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sopeng ini Ustaz, para ikat pernah barangkali ceramah di pesantren Yasrib di Sopeng, di Watan Sopeng. Oh, pernah Ibu. Iya. Yeah, orang Bugis ini luar biasa. Di mana-mana ada orang Bugis. Alhamdulillah, alhamdulillah keluarga di situ Ustaz, insyaallah. Iya. Senang sekali bisa bertemu dengan Ustaz ini. Biasanya kita cuma dengar di YouTube. Alhamdulillah sempat bisa bertemu. Tapi kalau nonton ke YouTube Ibu, ada muncul iklan, jangki langsung lewati. Ya skip, jangki skip nonton barang 30 detik supaya saya juga dapat rezeki. Kasih nah. Insyaallah nanti kita karena lakukan. Kalau di skip, Ibu tidak nonton iklannya, saya tidak dapat rezeki dari YouTube. Tapi kalau Ibu nonton sampai 30 detik, makin lama Ibu nonton, makin banyak ku dapat saya. Toh? Insyaallah. Bagaimana Pak Suryo? Mana Pak Suryo? Di ujung. Ya silakan Ibu, silakan Ibu. Betul, Pak. Ya, biasa kita dengar ceramahnya Ustaz kalau kita lagi masak sahur toh. Lumayan lama di puasa. Ya, begitu Pak, kalau ibu-ibu kan kita hubungan silaturahmi dengan anak sendiri sebenarnya karena anak-anak ini kan tumbuh di
negara yang tidak seperti di Indonesia pembinaannya, pendidikan di sekolahnya juga mereka lebih rasional menyampaikan. Tidak seperti kita di Sopeng, kalau orang tua sudah bilang ini ikut apa saja toh. Nah, kalau anak-anak di sini mereka itu memberikan pendapat. Jadi seperti misalnya masalah musik. Jadi saya sering ajak itu anak-anak saya, Ustaz, ikut pengajian. Karena kita di Indonesia kan mazhab Syafi'i, kita tahu nih. Jadi kita berusaha juga di sini mencari pengajian yang bermazhab Syafi'i. Nah, kalau di Indonesia biasanya kan seperti kita lihat juga tahun lalu ada konser musiknya Niki Astria, itu pakai abaya panjang tetapi menyanyi lagu rock. Awes, bagaimana cara saya jelaskan ke anak saya ini, Ustaz? Kita pergi di pengajian bilang itu musik itu kalau alat musik petik, senar, alat musik yang ditiup itu menurut mazhab Syafi'i itu tidak boleh. Bagaimana cara ini kasih tahu anak-anak? Sementara ke hal-hal seperti begitu kan lazim di Indonesia. Ustadz juga kan penggemarnya Rhoma Irama toh. Insya Allah. Jadi mohon penjelasan Pak Ustadz, diajari kita ini kasihan bagaimana supaya bisa berkomunikasi dengan anak. Anak saya mau ikut kursus gitar, saya bilang, jangan kudu ke jili-jili. Tanya dulu Ustadz. Oh, nah, alhamdulillah kita ketemu dengan Ustadz ini sekarang. Terima kasih. Terima kasih Bu Haji. Bu Haji, halo. Bu Haji, sampaikanlah keresahan ibu itu kepada Allah dalam salat tahajud. Oke. Sampaikan keresahan ibu itu kepada Allah. Karena hidayah itu bukan dari Ustadz. Hidayah itu Allah. Maka ibu, setelah itu berdoa, silakan ibu baca psikologi perkembangan jiwa anak. Silakan, banyak buku-buku riset di Kanada soal mendidik anak. Tapi keliru kalau kita tidak membuka Quran. Ibu, saya kalau bisa, ibu nanti selesai pengajian ini buka surah Luqman, ya. Luqmanul Hakim ini bukan seorang nabi, bukan seorang sufi, tapi diabadikan namanya dalam Al-Quran sebagai nama surah karena dia hebat dalam mendidik anaknya. Gimana surah Luqmanul Hakim mendidik anaknya? Dalam surah Luqman Allah jelaskan, ya bunayya la tusrik billah. Wahai anakku, jangan kau menserikatkan Allah. Berarti pondasi utama yang harus diperkenalkan kepada anak kita, pondasi ini kan harus kokoh, Ibu. Kalau dia pondasi kokoh, bangunan ke atas akan baik. Tapi kalau pondasi rapuh, maka apapun biar hebat dindingnya, hebat atapnya, hebat pintunya, tapi kalau pondasinya rapuh, roboh. Apa itu? Pondasinya adalah akidah. Ini dulu, perbaiki akidahnya. Ajar akidah setelah sarjana. Wow, berat Ibu. Kenapa? Dia lebih cerdas dari kita. Maka diperkenalkanlah dari kecil. Ya, dari kecil. Perkenal akidah dengan lagu. Anak-anak kan senang lagu. Ada lagu dulu waktu saya kecil, topi saya bundar. Gantilah itu. Tuhan saya Allah. Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Anak saya ajari lagu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Dari kecil dia sudah tahu. Oh, anak Nabi rupanya 7. Pasti ada ibu-ibu baru tahu juga. Anak Nabi 7. Iya kan? Ya, itu dari itu kita ajari. Karena anak-anak kita senang lagu. Ya, cuma kita zaman kecil dulu kan lagunya lagu beleng-beleng. Ya, apa lagunya kita waktu kecil? Pu ani belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Mana ada belalang makan nasi? Jadi ya diperkenalkan ya melalui akidah ya. Kemudian yang kedua menurut surah Luqman dijelaskan, anakku kau berjalan di muka bumi ini jangan merasa sombong. Oh, bapaknya yang dubes, anaknya yang sombong. Bapaknya yang kerja di luar negeri, anaknya yang sombong. Maka beritahukan, jangan ada sombong. Datang sepupunya dari kampung, kasih tahu, itu sepupumu nak, jangan kau sombong, jangan kau remehkan dia. Dari kecil. Berikutnya lagi diajarkan, menurut surah Luqman, apapun yang kamu lakukan di dunia ini, Allah pasti melihatmu. Kalau kau lihat CCTV itu,
Coba kau matikan lampu. Mati. Masih bisa nampak? Tidak. Tapi itu CCTV. Tapi Allah lebih dari itu dia bisa melihatnya. Diajarkan. Sudah diajarkan. Yang paling penting lagi jangan kasih makan haram. Ya, karena Nabi jelaskan kalau kau sering memberikan anakmu makanan haram, maka jangan heran dia bisa besar dan selalu berpikir yang haram-haram. Yang berikutnya lagi, jangan kasih contoh yang tidak bagus. Ibu marah-marah, awas ya kalau saya dengar kamu bicara kotor, saya tempeleng kamu. Padahal kita sudah kasih contoh bicara kotor. Jaga kau, kalau kau merokok, saya kasih makan kau itu asap rokokmu dengan batang-batangnya. Baru kita merokok, tidak bisa, harus kasih contoh. Ibu mendidik anak itu bukan dengan kalimat. Mendidik anak itu lebih kepada keteladanan. Ya, pagi-pagi diajarkan dia sholat. Dari kecil, Ibu, dari kecil. Kalau dia sudah sarjana, diajari jangan berzina. Wow, hebat ya Pak. Debat kita, tidak masuk di akal mereka. Karena dari kecil, ya. Ya, sudah itu doa. Doanya ringkas sekali, Bu. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya. Terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Ya. Kalau datang ke Ottawa, saya dari Ottawa, Ustaz. Kalau datang ke Ottawa ke rumah kita. Wah, iya, insya Allah, Bu. Ya. Sebelum saya selesai dan masih ingat, Pak Suryo, saya mau tahu kalau di kutub itu orang puasa berapa jam, Pak ya? Kemarin alhamdulillah lewat dari ini ya summer ya, jadi lebih dari 20 jam Pak Ustadz. Sekarang ini siangnya 24 jam. Jadi terang terus selama 24 jam. Itu selama 1 bulan. Jago Bapak ini, jago. Luar biasa. Kalau saya belum tentu saya bisa. Luar biasa. Bersyukur, saya senang. Luar biasa Bapak ya. Terima kasih ya. Saya terima kasih informasinya, Pak. Ada lagi? Iya, ada Ustadz. Di kolom chat ini, dari salah satu jamaah di sini bertanya, mana yang lebih utama ucapan ketika kita berhalal bihalal seperti ini? Taqabbalallahu minna wa minkum atau minal aizin wal faizin, Ustadz? Ya, sebenarnya ya doa minal aidin wal faizin itu hanya tradisi di Indonesia. Ya. Ya, kalau doanya para sahabat Nabi dan para sahabat itu ya semoga kenapa saya lupa. Semoga pahalamu diterima Allah dan pahalaku diterima Allah. Siyamana wa siyamakum. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Itu lebih sunnah. Tapi apakah salah minal aidin wal faizin? Tidak juga, ya. Tidak juga, silahkan. Karena tidak ada mudarat di dalamnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada lagi? Ya, Ustadz. Masih banyak, Ustadz. Jangan khawatir. Ya. Dari Bapak ini Rahmat Nur nih kayaknya dari Seattle ya. Yang merilai acara ini juga. Beliau bertanya, melanjutkan pertanyaan Pak Suryo tadi, bahwasanya silaturahmi dapat memberikan rizki ya, membuka pintu rizki dan memanjangkan umur. Beliau minta penjelasan tentang memanjangkan umur itu, Ustaz. Oke. Umur yang panjang itu sebenarnya, Pak, bukan 90 tahun. 100 tahun zaman sekarang, Pak, susah hidup. Semua pendengaran sudah hilang, penglihatan barangkali juga sudah hilang, makanan barangkali sudah terbatasi. Umur yang panjang sesungguhnya adalah menurut Imam Syafi'i, juga dijelaskan oleh Al-Ghazali, adalah umur yang panjang adalah mereka yang meskipun sudah wafat, orang masih mengenangnya. Contoh, karena banyak teman nih, misal ya, ulama yang wafat, banyak temannya, lewat, kau baca doa dulu, kirimkan Fatihah. Ini guru kita, Al-Fatihah. Padahal sudah 10 tahun yang lalu dia meninggal, orang masih mengenangnya. Itulah umur yang panjang. Tapi orang umur yang pendek mereka adalah, meskipun umurnya 100 tahun, tapi begitu dia meninggal, tidak ada lagi mengenangnya, tidak ada lagi orang yang mendoakannya. Itulah orang umur yang pendek. Sesungguhnya umur panjang disebut karena menyambungkan persaudaraan. Banyak teman berumur panjang adalah mereka yang sudah wafat, karena banyaknya temannya, banyak yang doakan.
itulah yang disebut umur yang panjang. Bukan dari segi kuantitasnya, berapa jumlahnya, tetapi kualitas hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak. Mohon maaf Pak, mohon maaf kalau masih ada pertanyaan. Saya akan melanjutkannya di WhatsApp. Silakan di WhatsApp situ Pak. Karena saya harus melanjutkan perjalanan saya. Ya, saya kira insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Saya kalau boleh berpesan, Pak, ingat negara Republik Indonesia. Ya, mudah-mudahan Bapak, Ibu di sana tidak punya cita-cita untuk menetap selama-lamanya. Ya, hubbul watan minal iman. Cinta kepada negara adalah bagian daripada iman. Oh, negara kita banyak korup. Ya, jangan dilihat korupnya. Oh, negara kita banyak kezaliman. Jangan lihat kezalimannya. Tapi apa yang kita lihat adalah kedekatan kita dengan keluarga. Bapak Ibu yang masih hidup orang tuanya, apakah tidak senang dan tidak bercita-cita di masa orang tua kita sudah usur, tidak bisa ngapa-ngapain, kita ada di sampingnya untuk mengangkatkan makan, kita ada di sampingnya untuk mengurut-urutnya ketika malam hari sebelum tidur. Itu adalah kenikmatan yang tidak dimiliki oleh mereka yang banyak duitnya tapi durhaka sama orang tuanya. Bercita-citalah terus, berikan saya rezeki yang banyak di negara ini ya Allah, untuk saya kembali ke tanah air buka usaha, supaya saya bisa membahagiakan orang tua saya. Amin, amin. Demikian, terima kasih yang setulus-tulusnya. Semoga Bapak Ibu terhindar dari wabah corona ini. Semoga Bapak Ibu sekalian diburahkan rezekinya di negara Bapak Ibu mencari nafkah. Mungkin mohon maaf, terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya ingin berdoa. Ya, mari kita berdoa. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamanya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing, baik yang masih sehat walafiat, terutama yang sudah jadi arwah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma ghafir lana, Allahumma ghafir lana, Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana. Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an amin rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga Ustaz dijaga kesehatannya. Semoga kita bisa amin. Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Makasih Pak. Perjalanan. Ya. Saya mau berpantun sebelum saya akhiri. Saya mau berpantun Pak sebelum saya akhiri ya. Ya. Buah nangka, buah kelapa. Buah pepaya, buah nanas. Buah durian, buah sukun. Itulah buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucu banget. Bapak-bapak ibu yang pertanyaannya belum terjawab, mohon maaf sebelumnya. Silahkan nomor WA-nya sudah di-share di grup chat ini. Silahkan dilihat, silahkan menghubungi beliau langsung. Kemudian juga kalau yang ingin melanjutkan acara silaturahmi dalam Zoom ini, silahkan. Forum ini akan terus terbuka sampai 15 menit yang akan datang. Terima kasih sebelumnya. Saya dari Calgary, mohon maaf atas segala kekurangan ketika saya membawakan acara dengan Ustadz Dasar Latif ini. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hadi Asmara. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz Hadi.